Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU, saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ukeice Marantika, anggota PKLU dari Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Bapak Ibu, Oma Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami kaum lanjut usia. Dalam persekutuan saat ini, kami luangkan waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapilah setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan renungkan dapat memperkuat iman dan percaya kami kepadamu, bahkan juga bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan ini, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji-Nya yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah, haleluya. Renungan pagi ini dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 dengan tema mengenal Dia yang memanggilmu. Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 3, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikan-Nya. Tak kenal maka tak sayang. Bunyi pepatah kuno yang mengartikan bahwa jika kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak memiliki perhatian terhadap orang tersebut.
Pepatah ini pun pernah berlaku kepada Rasul Petrus ketika pertama kali mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus saat masih muda, belum terlalu mengenal Yesus. Ia pernah menunjukkan pandangan, iman, dan keberanian yang tidak biasa. Sering bertindak gegabah, terlalu cepat bereaksi, mudah marah, takut, dan semuanya kemudian mendesak dirinya untuk mengkhianati Yesus. Itulah pengalaman Petrus saat belum mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Surat Rasul Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia yang juga sedang mengalami begitu banyaknya penderitaan, penolakan, persekusi, ditindas, bahkan dianiaya. Semua itu bagaikan tanya yang tak terjawab. Mengapa kita mengalami ini semua? Sanggupkah kita dapat bertahan dan melewati ini semua? Berdasarkan pengalamannya, Rasul Petrus menasihatkan agar warga jemaat tetap teguh, mengharapkan dan mengandalkan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Roh Allah atau kuasa ilahi yang mampukan mereka untuk terus mempertahankan hidup saleh, bertindak bijak, dan Roh ilahi yang menerangi pengetahuan mereka. Ayat 3-5. Iman tidak diam, tetapi dipenuhi dengan kebaikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Inilah sifat ilahi, buah pengenalan Yesus Kristus. Hari ini, kenalilah Tuhan Yesus yang hadir dalam setiap aktivitas kita, sekolah, kerja, usaha, maupun pergaulan kita. Ia ada saat kita tidak bisa berkata, saat kita tidak lagi mampu melangkah, saat pergumulan dan tantangan datang silih ganti. Ia mampukan kita melewati semuanya dalam kasih. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Percaya pada Tuhan, tangannya pandumu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Oma, Opa, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat membuat kami menjadi berani menatap kehidupan di usia senja dengan semangat. Kami juga berdoa bagi Pelkat PKLU, GPIB di mana saja berada. Tuhan beri semangat dan kreativitas untuk tetap dekat dengan Tuhan dan membangun persekutuan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program kerja dari Dewan PKLU GPIB, biarlah semuanya dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap membangun dan menumbuhkan iman dan percaya seluruh anggota PKLU dimanapun berada, dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh pengurus Dewan
berkat PKLU GPIB, serta tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia, mampukanlah mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab kepemimpinannya dengan hati yang senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Berkatilah mereka ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, kiranya Engkau memberikan pengampunan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Opa, Oma, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.